Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah saya, yaitu interaksi manusia dan komputer. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai model pengelolaan informasi pada manusia. Kenapa kita harus mempelajari model pengelolaan informasi pada manusia? Karena untuk membuat sebuah aplikasi yang user friendly, yang berguna, yang memudahkan pekerjaan usernya, kita harus sedikit banyak belajar nih mengenai model pengelolaan informasi yang akan diproses oleh usernya, yaitu manusia. Oke, pada dasarnya manusia itu bisa dikategorikan memiliki saluran input dan saluran output. Saluran input itu salah satunya adalah mata kita dan telinga kita, hidung, lidah, dan kulit. Outputnya itu dapat berupa tangan atau jari, karena kita kan kalau dari user, dari kita itu mau menginputkan perintah ke aplikasi, itu kan kita menggunakan gestur ya, entah itu mengklik, entah itu dengan slide kalau di touchscreen, atau bisa juga dengan kalau di sekarang itu ada Alexa, contoh Alexa atau Siri di iPhone, di Mac ya, di iPhone. Oke. Nah, pada pengolahan informasi ini, faktor utama yang dominan dalam interaksi manusia dan komputer itu adalah faktor kognisi. Pada tahun 60 sampai 70-an itu di dalam psikologi kognisi itu dia mempunyai sebuah paradigma utama, yaitu adalah mencari bagaimana karakter manusia sebagai pengolah informasi. Nah, dalam penelitian di rentang kurun waktu itu memiliki mencapai kesepakatan bahwa segala sesuatu yang diindra itu adalah dianggap sebagai informasi yang akan diolah oleh otak. Contoh penglihatan, misalkan kita sedang mengoperasikan aplikasi yang tidak kita kenal, tapi misalkan kita ingin exit aplikasi tersebut. Nah, di otak kita itu kan sudah tertanam nih. Kalau kita di Windows ya, kalau di Windows misalkan kita ingin exit sebuah aplikasi, kita kan biasanya ngarahin kursornya ke sebelah kanan atas ya. Sebelah kanan atas kita cari logo X ini. Itu untuk exit aplikasi. Contohnya seperti itu. Next, ini yang tadi saya jelaskan ya, semua yang dilihat oleh mata itu diinterpretasikan oleh otak. Walaupun otak itu juga dapat ketipu dari apa yang dilihatnya. Contoh, kalau misalkan aplikasinya yang kita buka itu icon-iconnya terlalu kecil, kadang ada beberapa orang yang kesulitan membedakan logo save. Logo save kan biasanya gambarnya seperti ini ya, disket gitu, dan logo printer. Kadang ada beberapa orang yang susah mengenali itu kalau terlalu kecil gitu. Nah, ada juga yang justru malah susah, yang malah nggak tahu perbedaan save dengan save as. Ada juga yang kurang bisa membedakan dua hal ini. Oke, jadi ini adalah model flowchartnya. Iya, dari startnya itu adalah dari input atau rangsangan, kemudian diolah. Dari pengolahan itu kita otak kita membandingkan, lalu otak kita memilih tanggapan, dan barulah dieksekusi. Eksekusinya berupa output atau tanggapan, seperti itu.
merupakan dua hal penting yang bisa ditambahkan di dasar pengolahan pada manusia, yaitu pengolahannya itu atas perhatian dan ingatan. Nah, model bagan kognisi itu dapat dipandang itu berdasarkan bagaimana informasi itu dirasakan oleh pengolah persepsi, dan bagaimana bagaimana perhatian si usernya itu terhadap informasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana informasi ini diproses dan disimpan ke dalam memori. Contoh yang barusan aja, kita kan pasti familiar kalau di tombol X ini itu adalah keluar aplikasi. Tombol min ini itu biasanya adalah minimize aplikasi. Itu adalah contoh bagaimana informasi diproses dan disimpan ke dalam memori. Otak kita itu sudah tertanam, oh kalau X itu exit, kalau minus itu minimize. Next. Nah, ini adalah tambahan dari bagan model kognisi pada manusia. Ada model perhatian dan ada model memori, yang mana pada awalnya tadi hanya model input dan output saja. Kalau di kognisi manusia itu ditambahkan model perhatian dan model memori. Model perhatian itu adalah ketika kita melihat secara langsung. Misalkan dalam sebuah aplikasi kita ngebuka aplikasi nih, tek. Nah, kalau misalkan kita bingung mencari menunya, kan biasanya kan kita ngeklik-klik asal dulu ya di menu bar di atas nih. Misalkan ada menu bar di atas, ada file, ada edit, terus ada Windows, kadang ada help. Nah, ini perhatian nih, kita memperhatikan menunya satu-satu, tek 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 tek. Kemudian ada model memori, yang mana model ini misalkan kita bingung nih, aduh nggak bisa nih, saya ngoplasin aplikasinya nih, udah exit aja. Kursornya biasanya kalian arahin ke sini kan, cari tek, oh mana nih exit, oh ini nih exit, udah klik cari aplikasi yang lain. Oke, next. Di model memori ini kita kadang biasanya ngerti lah ya, ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang, dan ada register sensori. Register sensori itu adalah sensor yang akan menerima informasi dari luar dan akan memegang informasi untuk waktu yang singkat. Kemudian memori jangka pendek itu adalah memori yang menyimpan informasi yang terbatas untuk periode pendek, dan memori jangka panjang itu adalah yang menyimpan informasi dalam memori yang waktunya tuh nggak dapat ditentukan gitu. Kalau contoh memori jangka pendek apa? Misalkan kalian ngeklik aplikasi After Effects misalkan ya, atau Photoshop deh. Kalau Photoshop itu kan ada, misalkan ada logo ginian ya, apa nih, diklik tak, oh ternyata itu fungsinya untuk ngegunting gambar. Misalkan menggunting gambar terus kalian main-mainin nih, set tak, udah nih gambarnya kegunting. Oh ternyata ini fungsinya untuk ngegunting gambar. Ada. Nah, memori itu akan kesimpan ke memori jangka pendek, karena belum tentu ketika kalian mengulang hal yang sama besok kalian tahu fungsinya ini, belum tentu. Meskipun ada beberapa orang yang bisa gitu, tapi belum tentu juga. Itu disebut memori jangka pendek. Kalau sesuatu itu nggak diulang-ulang, biasanya hal tersebut akan tersimpan di memori jangka pendek. Oke, next. Ini nggak usah. Nah, salah satu input yang digunakan oleh user itu adalah matanya. Nah, mata manusia itu digunakan untuk menghasilkan persepsi yang biasanya akan menangkap gerakan, ukuran, pola, jarak, posisi relatif, terstruktur, dan warna. Nah,
kalau di jelaskan satu-satu ya, misalkan katakanlah warna nih, warna. Kalian ngebuka sebuah aplikasi marketplace yang warnanya hijau, otak kalian kan pasti secara nggak langsung kan akan, oh, Tokopedia. Nah, gerakan tuh misalkan ke screen lock HP kalian, pasti kan ada patternnya nih. Oh, screen lock saya gini, oh screen lock saya gini, oh screen lock saya gini, atau gimana, atau gini, atau seterusnya dan seterusnya. Kemudian di bentuk atau pola itu misalkan kalian ngelihat eh, logo aplikasi yang tulisannya begini, P sama S. Yang ngikutin mata kuliah multimedia kan pasti ini Photoshop, karena dia udah mengenali bentuk atau pola dari icon si Photoshop itu sendiri. Oke, next. Ini adalah bola mata ya, ini yang anak IPA pasti tahu lah ini. Nah, ini adalah efek ilusi pada mata. Kadang saya pun juga masih bener nggak sih sampai saya buktiin sendiri nih. Gambar satu ini adalah Ponzo illusion. Ternyata dua objek ini itu ukurannya adalah sama. Bener nggak sih? Coba ya kita garis ya. Iya sih, ukurannya sama. Yang ini pun juga nih. Yang dari ujung sini ya kita tarik set, set, sama ternyata. Yang ngebedain cuman ada ilusi matanya aja. Nah, itulah yang tadi sempat disebutkan kalau otak itu juga bisa menipu gitu loh. Nah, maka dari itu kita sebagai software engineer itu harus membuat sebuah aplikasi yang jelas gitu loh. Jangan misalkan kita bikin logo save itu modelnya sama kayak gambar printer, itu kan akan menyulitkan usernya juga. Misalkan menu yang sama, hampir sama, save sama save as, mungkin save bisa dibikin seperti ini. Kalau save as mungkin dibikin seperti ini tapi ada tulisan new atau bagaimana. Jadi tidak menimbulkan kebingungan juga bagi para user yang menggunakan aplikasi kalian. Oke, next. Di sini kita akan membahas mengenai medan penglihatan. Nah, di definisinya sendiri, medan penglihatan itu adalah merupakan sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh, yang dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah tempat kedua bola mata mampu melihat sebuah objek dalam keadaan yang sama atau bisa disebut binokuler. Kemudian yang kedua adalah wilayah terjauh yang dapat dilihat oleh mata kiri. Ketika mata kiri digerakkan ke sudut paling kiri disebut monokuler kiri. Yang kalau ke kanan itu disebut monokuler kanan. Dan blind spot atau wilayah buta yang tidak dapat dilihat oleh kedua mata kita. Blind spot itu mana sih? Belakang kepala. Itu udah pasti sih belakang kepala. Kita nggak mungkin kan punya mata di belakang gini kan. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini gitu loh, mempelajari medan penglihatan? Alasannya sederhana. Ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita kan pasti punya bayangan nih. Oh, lebar aplikasinya misalkan kalau untuk video editing ini nggak semua ini ya, nggak semua belajar multimedia ya. Kalau gitu ini aja deh, desain grafis. Mungkin kalian dapat mata kuliahnya. Contoh kalau di sini aja dah. Kalau misalkan di desain grafis, layout Photoshopnya itu pasti segini kan. Karena fokus mata kita itu ketika melihat komputer itu adalah di tengah. Yang mana sebagai software engineer Adobe, mereka berpikiran, oh, pasnya itu adalah membuat layout segini. Jadi agar mata kita dapat fokus gitu loh.
Lalu bagaimana dengan icon-iconnya? Icon-iconnya kita taruh di ujung karena icon ini penting, tapi mata kita adalah berfokus pada objek yang sedang diedit. Seperti itu. Misalkan ini gambar orang ya, set gambar orang, ini gambar seleksi, ini gambar cut, ini gambar apa sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi pada intinya adalah uh, para software Adobe Engineer itu dia karena membuat aplikasi edit foto, jadi yang difokuskan adalah edit fotonya, yang mana dia membuat layoutnya itu adalah sesuai di titik binokuler kita. Jadi tidak menyulitkan gitu loh. Tidak membuat pusing juga. Karena kan susah nih kalau misal ternyata si ininya kegedean. Kita mesti lihat kanan, rada lihat ke kiri. Lama-kelamaan capek, bisa, tapi lama-kelamaan capek. Oke, next. Ini yang tadi kita sempat bahas ya, sudut penglihatan, visual angle, dan ketajaman penglihatan. Oke, next. Ini adalah gambarnya. Ini gambar orang ya. Gambar orang saya nggak ngerti ini bagian apa. Ini udah lupa kayak pelajaran IPA nih. IPA apa IPS dah. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya kita akan mempelajari teori persepsi visual. Nah, di teori persepsi visual itu sendiri kita terdapat dua teori pendekatan yang menjelaskan bagaimana cara manusia itu melihat sebuah objek, yaitu ada dua, teori konstruktif dan teori ekologi. Nah, teori konstruktif itu adalah teori yang menjelaskan bahwa sistem visual manusia itu akan menyusun suatu model dari dunia dengan mentransformasi, memperbaiki, mendistorsi, dan membuang informasi. Contoh, misalkan kalian pernah ngisi captcha. Nah, biasanya kan ada kotak captcha ini. Terus ada huruf 8, 9, 10. Tapi di sini ada gambar gambar apa. Tapi di otak kita, ini tuh bisa ditransformasi ke huruf 8. Ini bisa ditransformasi ke huruf 9. Ini ditransformasi ke huruf 10. Mentransformasi, perbaiki, distorsi, dan membuang informasi. Informasi yang dibuang adalah di captcha ini kita akan menginput nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Oke, next. Di teori ekologi, teori ekologi itu mempunyai asumsi utama bahwa persepsi itu melibatkan intervensi dari representasi ingatan. Gimana jelasnya? Jadi efek dari konstruksi itu adalah untuk menyediakan kepada kita gambaran yang lebih konstan dari dunia dibandingkan hanya mengandalkan citra yang dilihat oleh retina mata kita. Maka dari itu kita kalau melihat bangunan itu selalu tidak berubah dan mempunyai ukuran dan bentuk yang sama, meskipun kita melihat dari berbagai posisi dan jarak. Itu yang dinamakan teori ekologi. Nah, ini adalah kalau menurut saya ini adalah salah satu faktor utama ya, faktor utama yang harus kita pelajari, yaitu teori warna. Nah, teori warna itu biasanya berpengaruh pada ketajaman pandangan user atau si manusianya itu sendiri. Ketajaman pandangan itu merupakan kemampuan untuk mempersepsikan detail yang sangat baik dengan keterbatasan pandang yang dilakukan oleh mata untuk memberikan gambaran dari objek yang dipandang dengan jelas dan detail. Salah satu contohnya adalah yang tadi saya contohkan, yaitu kalau di HP kalian lihat ada aplikasi yang model gini. Ada aplikasi ini nih. Hijau warnanya nih. Terus di sini tulisannya kuning.
ID. Pasti kalian kan, waduh, Tokopedia nih. Nah, itu salah satu trik marketing dengan warna gitu. Jadi itu cukup berhasil juga kan. Contoh lainnya adalah eh kalian-kalian yang senang lihat film di baik di TV kalian atau di HP, pasti kan familiar sama logo ini kan. Cuman huruf N aja, N merah, tapi kalian pasti udah udah punya asumsi, oh ini Netflix pasti. Kemudian ada lagi eh logo Windows. Kalau logo Windows itu kan dia cuman kotak gini ya, walaupun warnanya sering berubah-ubah ya. Logo Windows, kemudian logo ambulans juga, walaupun bukan kita bahasnya IMK ya, tapi ketika kita melihat sebuah logo plus merah ini, kita kan, oh ini ada hubungannya sama ambulans, oh ini ada hubungannya sama rumah sakit. Nah, itulah kenapa eh, saya lebih suka bermain sama warna, karena mata itu pertama kali dia akan mempersepsikan warna gitu loh, warna yang kita lihat gitu. Maka dari itulah para software engineer itu biasanya membuat aplikasi yang selain menunya mudah untuk digunakan oleh usernya, tentunya warnanya juga mudah untuk dioperasikan. Kayak contoh yang kemarin saya contohin ya, misalkan kita mau bikin menu tapi misalkan background aplikasinya itu putih ya, teksnya jangan putih gitu, abu-abu atau hitam atau apapun. Oke, next. Di warna ini kita biasanya berfokus pada dua, di hue dan saturationnya. Hue itu coraknya. Eh, di hue itu bentuknya bermacam-macam warna dalam corak yang berbeda. Semakin tinggi nilainya, semakin cerah dan jelas warnanya. Di saturation atau jumlah titik putih pada warnanya, itu kebalikannya. Semakin sedikit saturationnya, itu akan semakin gelap warnanya. Nah, ternyata warna itu juga mempunyai aspek psikologis pada si usernya itu sendiri. Kita sebagai software engineer kalau bisa, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita harus membuat sebuah aplikasi yang user friendly. Jangan atau hindari penggunaan warna yang tajam secara simultan. Kita boleh menggunakan warna tajam untuk menarik perhatian, tapi jangan semuanya gitu. Misalkan saya bikin aplikasi nih, logo aplikasinya aplikasi kasir. Misalkan aplikasi kasir ya, logonya merah nih, kasir. Itu udah menarik perhatian, tapi jangan juga diklik semuanya warnanya merah. Itu akan memusingkan si usernya itu. Nah, hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis, dan bentuk yang sangat kecil. Hindari penggunaan warna biru yang berdekatan karena nantinya itu akan samar gitu. Warna biru yang berdekatan itu samar kalau di aplikasi. Hindari tidak mengatur apa namanya, penempatan warna merah, hijau secara berseberangan pada tampilan skala besar. Jadi ada baiknya kita gunakan warna biru dan warna kuning. Oke, next. Kalau tadi itu dari aspek psikologisnya, kita sekarang bahas dari aspek kognitifnya. Nah, ketika membuat aplikasi jangan gunakan warna yang berlebihan. Dalam artian gunakan warna sepenuhnya aja. Jadi aplikasi yang kalian bikin itu nggak kelihatan norak gitu, nggak kelihatan kayak kalian pertama kali bikin blogspot di tahun 2005. Itu jangan, karena saya pernah ngalamin. Oke. Nah,
kedua adalah eh, pastikan kalian memahami aspek warnanya, karena warna yang sama itu membawa kesan yang berbeda untuk hal yang berbeda gitu. Kemudian urutan warna sesuai posisi spektralnya, kecerahan dan saturasinya itu juga diperhatikan, dan harap diwaspadai mengenai manipulasi warna secara tidak linear pada layaran tampilan dan bentuk cetakan. Nah, contoh gampangnya ini, eh, jangan misalkan eh kita kan udah familiar ya kalau semisal X ini kan X warna merah biasanya itu exit ya. Tapi kalau misalkan X warna merah tapi untuk save gimana? Apakah kalian pernah lihat? Orang kan jadi pertamanya asing tapi oh ini save. Tapi kan asing duluan kesannya. Save mana nih? Biasanya save kalau nggak hitam abu-abu. Ini kenapa merah? Orang kadang bisa nggak ngenalin awalan. Oke, next. Nah, di sini eh, adalah spektrum lingkaran warna. Nah, warna warna pada umumnya itu cuman ada kuning, merah, dan biru. Kemudian di secondary-nya ada orange, ada ungu, dan ada hijau. Kemudian di tertiary color-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 spektrum warna. Kalau untuk aplikasi yang menarik di zaman sekarang, kalau saya sih lebih prefer ke warna-warna pastel, karena selain eh, enak dipandang juga, itu juga relevan dengan tren-tren yang sekarang gitu loh. Kalau kalian lihat tren-tren sekarang ini kan biasanya warnanya warna-warna kafe ya, warna-warna anak senja, anak apa namanya, kalem, ngopi, biasanya kan warnanya pastel tuh biasanya, setahu saya ya. Oke. Nah, di sini kita akan bahas tentang luminance. Luminance itu adalah besarnya intensitas cahaya yang dipantulkan atau dihasilkan oleh permukaan objek. Semakin gede luminance di suatu objek, rincian detail objek yang dapat dilihat oleh mata itu akan semakin bertambah. Tapi kalau terlalu gede, itu akan justru berlaku hal sebaliknya. Nah, di sini semakin gede luminance, pupil mata kita itu akan semakin mengecil. Jadi intensitas cahaya yang diterima oleh retina itu nggak akan terlalu gede dan akan meningkatkan deep of field atau kedalaman fokusnya. Nah, hal yang sama itu bisa terjadi saat pada kamera kalian. Kalau kalian lagi ngatur diafragma di lensa kalian, itu kan kalau semakin kecil diafragmanya, maka intensitas cahayanya itu biasanya gambarnya itu akan semakin buram gitu, makin makin gelap. Tapi kalau DOP-nya diafragmanya digedein, itu kan cahaya yang atau gambarnya kalian kan akan semakin terang seperti itu. Nah, kontras ini ada hubungannya dengan intensitas cahaya yang dikeluarkan atau dipantulkan oleh suatu objek dengan intensitas cahaya dari latar belakang objek tersebut. Nah, brightness nih. Kenapa kita bahas dari tadi warna? Biar kalian itu juga mengetahui di awal tadi ya, di aspek psikologis warna dan aspek kognitif warna. Maka dari itu kita dari tadi bahas mengenai warna. Seperti itu. Ini kurang lebih sih sama ya poinnya ya. Kurang lebih sama kayak yang tadi saya jelaskan di depan. Kita skip aja. Nah, ini adalah tabel perseptual cahaya. Kalau saya lebih
lebih prefer menggunakan aplikasi yang uh, menarik mata tapi tidak terlalu mencolok gitu. Ini kan di warna-warna baku ya. Ini istilah saya sendiri sini di warna-warna baku. Nah, warna pastel itu intinya sih warna yang nggak terlalu mencolok ke mata tapi masih enak dilihat gitu. Oke, next. Ini tadi udah saya jelaskan di depan ya. Nah, yang terakhir ketika kalian membuat sebuah aplikasi biasanya kalian kan akan nyari kode warna gitu loh. Kode warna. Nah, ini bisa buat bahan referensi kalian nih. Biar apa? Biar kalian cepat. Oh, kalau kode warna peak color-nya OOO, biasanya RGB-nya OOO itu black semua. Kalau FFFF atau 25555 255 berulang itu biasanya putih. Kalau 255 di depan, ekornya belakang O itu biasanya red. Kalau 255-nya di tengah itu biasanya green. Kalau 255 di belakang itu biasanya blue. 255 itu yellow. Kalau kosongnya di depan itu biasanya cyan. Kalau kosongnya di tengah itu biasanya magenta. Itu akan sangat membantu kalian ketika kalian nge-pick color. Nah, ini adalah yang terakhir, pembahasan terakhir itu adalah model sistem pengolahan pada manusia dan komputer. Kita bagi aja ya di sini, kita tarik garis. Ini adalah model pengelolaan komputer dan ini adalah model pengolahan manusia. Menurut tabel yang di depan tadi, kita itu memiliki model pengolahan otomatis dan pengolahan sadar. Nah, pada saat kita mengolah aplikasi ini, misalkan ini orang, ini PC-nya. Nah, pada saat kita mengolah aplikasi, di otak kita itu ada pengolahan otomatis dan pengolahan sadar. Ketika orang ini mengoperasikan aplikasi, dia kan secara sadar mencet aplikasinya, terus aplikasinya muncul, Nah, itu pengolahan sadar. Pengolahan otomatis itu adalah ketika saya ingat nih tombol X buat exit, yang ini, yang tadi sempat kita bahas di depan ya. Nah, umpan baliknya, ketika manusia sudah mulai input, komputer itu akan menuju ke hardware masukan. Kemudian dari hardware ini akan diolah. Dari kita itu menginput ya. Kita misalkan menginput tombol X misalkan di sini. Nah, ketika tombol X ini diklik, komputer akan mengolah ke dalam diolah di dalam komputer ini. Intinya sih itu sih, diolah di dalam komputer ini, yang mana nanti akan ditampilkan ke layar monitor, yang mana untuk medan outputnya, yang mana medan outputnya ini akan diterima oleh mata kita akan diproses lagi, yang mana setelah proses itu akan dikeluarkan menjadi responder lagi atau medan output lagi, begitu seterusnya cycle-nya. Oke ya, saya kira cukup pembahasannya, materinya. Untuk kali ini belum ada tugas sih, saya belum kepikiran untuk ada tugas. Silahkan videonya disimak saja, nggak usah subscribe juga nggak apa-apa, yang penting kalian absen. Kalau ada tugas dikerjakan, insya Allah nilainya A. Itu sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.